Hampir setiap hari ada orang yang DM ke saya, "Dok, obat kencing nanah apa? Cara menyembuhkan kencing nanah gimana?" Artinya apa? Artinya kasus kencing nanah ini lumayan banyak sekali terjadi di sekitar kita. Karena pergaulan saat ini ya, ataupun seks bebas ya, bisa saja ini tidak diketahui ataupun lagi marak ya. Apalagi anak-anak muda khususnya zaman sekarang. Ya, ini mudah sekali ya berhubungan walaupun tidak ada ikatan suami istri. Jadi miris sekali, sedih sekali. Bisa saja tertular selain gonore, misalkan sifilis atau HIV ataupun penyakit-penyakit menular lainnya. Nah, ada sebutan super gonore. Nah, kira-kira apa itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super gonore, jadi ini adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ya, bakteri gonore. Nah, kenapa ada istilah super gonore? Ini istilah untuk menyebutkan kalau seandainya bakteri penyebab gonore ini ada yang resisten, ada yang kebal terhadap sebagian jenis antibiotik. Nah, bahasa awamnya bakteri ini semakin kuat ya, semakin kuat melawan efek obat dari antibiotik, ataupun dia jadi nggak mempan lagi dengan obat tersebut. Nah, dampaknya apa? Gonore semakin sulit diobati karena pilihan antibiotik terbatas, beresiko mengalami komplikasi penderitanya ya, komplikasi serius. Nah, jadi ini memang harus menjadi perhatian khusus. Nah, apa bedanya gonore biasa dan super gonore? Untuk gonore biasa ya biasanya kan diobati dengan antibiotik umum, ya ini bisa sembuh ya. Nah, kalau super gonore dia ada kebal, artinya resisten, artinya dia nggak mempan ke antibiotik yang umum digunakan untuk gonore biasa. Nah, pengobatannya ini ya artinya dia nggak efektif ya, ya perlu penata laksanaan yang disesuaikan lagi bakteri apa ataupun antibiotik apa yang nggak kebal terhadap bakteri gonore. Tandanya apa, Dok? Kita mengalami super gonore ya, secara umum ya gejalanya tandanya sama ya seperti gonore biasa. Tetapi teman-teman, ketika diobati dengan antibiotik yang biasa digunakan untuk gonore ya dia kebal, dia nggak mempan. Nah, jadi teman-teman ya secara umum sama kalau masalah gejalanya ataupun tandanya. Jadi seperti kencing nanah pada umumnya. Nah, gejala gonore pada pria ya misalkan teman-teman ya, rasa nyeri ketika buang air kecil, rasa panas ketika ataupun terbakar ketika buang air kecil, meningkatnya frekuensi buang air kecil, keluarnya nanah dari Mr. P ataupun cairan berwarna putih, kuning ataupun kehijauan ya. Jadi ini makanya disebut dengan kencing nanah. Pada ujung Mr. P-nya, lubang kencingnya itu biasanya kemerahan, bisa bengkak pada Mr. P-nya. Nah, kalau wanita bisa saja ya tanpa gejala, hanya keputihan-keputihan biasa ya, cenderung ini biasanya wanita nggak sadar kalau dia kena gonore, disangkanya dia hanya keputihan-keputihan ataupun infeksi-infeksi biasa. Ya, gejalanya sama, sering buang air kecil ya, nyeri ataupun panas ketika buang air kecil. Nah, keputihannya ya bisa ya seperti keputihan-keputihan pada umumnya, menyerupai krim ya, kehijauan, kemudian nyeri perut bagian bawah terutama di area panggul. Munculnya flek ya walaupun nggak sedang menstruasi. Nyeri ketika berhubungan seksual ataupun berhubungan intim, bengkak pada luar vagina ataupun bagian vulva. Untuk penyebabnya, Dok, ya sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, super gonore ya disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ataupun bakteri gonore, tetapi dia lebih resisten, lebih kebal ya dibandingkan dengan gonore biasa ya. Jadi dia lebih kebal, lebih nggak mempan dengan antibiotik yang diberikan. Nah, kemudian teman-teman ya, kenapa bisa mengalami resisten ataupun bakteri gonorenya bisa kebal? Yang pertama itu mutasi dari bakterinya. Jadi bakteri gonore kencing nanah ini dia bisa menjadi kebal terhadap antibiotik akibat mutasi yang dialaminya. Jadi teman-teman ya, bakteri tadi bisa mutasi, kemudian dia terjadi secara alami ya. Jadi dia menerima gen kebal dari bakteri lain ya yang sudah resisten sebelumnya. Yang kedua, karena penggunaan antibiotik yang nggak tepat. Karena sebagian daerah ataupun sebagian wilayah itu membeli antibiotik bisa tanpa resep dokter. Nah, kemudian penggunanya nggak tahu penggunaan antibiotik yang benar gimana, yang tepat gimana.
Kemudian antibiotik ini untuk penyakit apa saja? Ya dibeli saja, diminum saja ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menciptakan bakteri tersebut kebal. Nah, ini jadi hati-hati ya. Jadi dia meningkatkan kemampuan diri ya, menjadi resisten, menjadi lebih tahan terhadap efek antibiotik yang sebelumnya. Apalagi kalau seandainya minum antibiotik nggak sampai habis. Ya, jadi dia nggak efektif lagi membunuh bakteri tersebut. Makanya penting teman-teman minum antibiotik sesuai dengan resep dokter, dihabiskan ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan habiskan ini ya, ini 1 hari 2 hari minum, sudah hilang gejala nggak minum lagi ya, ini bikin bakteri jadi kebal, jadi resisten. Kalau seandainya resisten yang pusing dokternya ya, karena pilihan antibiotik itu terbatas. Nah, gimana untuk pengobatan super gonore? Nah, biasanya dilakukan anamnesa terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ya jika diperlukan kultur bakteri ya untuk melihat nanti antibiotik apa yang efektif yang bisa digunakan untuk super gonore tadi ya. Tetapi umumnya pengobatan gonore yang direkomendasikan menurut CDC yaitu melalui suntikan ya, ceftriaxone. Nah, jadi teman-teman ya, kesimpulannya apa? Super gonore ini adalah bakteri yang kebal, bakteri yang resisten, bakteri yang nggak mempan dengan antibiotik yang biasa digunakan. Nah, jadi penggunaan antibiotik jangan macam-macam, artinya jangan macam-macam, jangan asal-asalan. Misalkan 2-3 hari minum nggak dihabiskan, jangan, bahaya, bikin bakteri resisten. Mau penyakit apa aja ya, bukan gonore saja, infeksi bakteri lain juga seperti itu bisa saja kebal. Kalau kebal repot, ngobatinya repot. Nanti komplikasi-komplikasi bisa muncul. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya? Komen saja. Sampai ketemu, salam sehat, sampai jumpa.